Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhi arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Dina Cahyani berkesempatan untuk mengisi podcast di Bina Esa TV yang insya Allah akan kita sama-sama belajar dan berdiskusi bersama pemateri kita. Di sini sudah hadir Bapak Rahmat. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan menjadi salah satu jalan dan sarana belajar untuk para pemuda, para orang tua, para dosen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik hikmahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai ke pembahasan. Judul utama besar kita pada podcast kali ini adalah tentang mengeluh. Nah, ada kata besar mengeluh. Mengapa ya Pak? Di zaman sekarang khususnya anak muda gitu ya, banyak sekali anak muda yang mengedepankan mengeluh gitu daripada bersyukur. Apa gitu Pak? Kenapa ya anak muda sekarang tuh banyak yang mengeluh? Sebenarnya bukan anak muda sekarang, anak muda zaman dulu juga udah mengeluh. Oh, dari dulu berarti iya. Ya. Nah, jadi mengeluh itu emang sebuah kecenderungan negativitas yang seperti virus ya, menyebar. Jadi sudah menjadi seperti kebiasaan, seperti hobi. Mungkin kalau kita lihat dari sisi ajaran agama Islam, mungkin peran setan juga ada di sana. Jadi sesuatu yang negatif, yang dosa, malah seperti enak gitu. Banyak kan, bukan hanya mengeluh tentang pergosip, itu kan begitu nikmatnya orang mengeluh. Terus, nah, kenapa zaman sekarang banyak orang mengeluh? Yang pertama, ada medianya, yaitu media sosial. Media sosial justru dijadikan media untuk mengeluh. Kemudian yang kedua, zaman sekarang itu, saya pernah membaca sebuah buku. Justru buku ini buku tentang marketing yang membahas bahwa saat ini kecenderungan orang itu lebih emosional, lebih melankolis. Makanya mengeluh itu serasa lebih nikmat. Padahal ya, setelah saya pelajari dari berbagai aspek, mengeluh itu sangat merugikan kita. Ya, jadi karena mengeluh itu seperti virus, kemudian ditambah ada medianya, ditambah ada orang yang kebanyakan orang saat ini lebih melankolis, lebih emosional, yang mengeluh itu menjadi sebuah makanan sehari-hari kebanyakan orang. Nah, itulah yang akan menjadikan orang itu mengeluh, yang menjadikan mengeluh itu malah menjadi sebuah kebiasaan kita sehari-hari. Seperti itu. Berarti dari kebiasaan mengeluh itu pasti ada dampak di kemudian hari kan ya Pak ya? Betul. Kira-kira dampak dari segi apa aja nih yang bisa timbul dari mengeluh? Nah, banyak sebenarnya dampak-dampak dari mengeluh. Nah, saya mempelajari ya dari berbagai aspek, baik dari segi agama, dari segi pengembangan diri sesuai dengan bidang saya, termasuk ya kalau waktunya mencukupi saya juga bisa membahas meninjau dari segi law of attraction atau hukum tarik menarik. Oke. Nah, dampaknya dari berbagai hal ternyata mengeluh itu semuanya buruk, tidak ada yang bagus buat kita. Oke, jadi mengeluh itu justru akan memperparah. Kita punya masalah, kemudian masalah itu dikeluhkan, masalah itu malah makin parah, bukan malah membaik. Bisa jadi tambah lagi masalahnya itu. Nah, bagaimana tambah masalah? Ya itu bisa dijelaskan dari berbagai aspek, baik dari segi aspek agama maupun dari segi aspek pengembangan diri dan law of attraction, daya tarik menarik, hukum tarik menarik, gitu. Gitu ya Pak. Kira-kira kalau misalkan dari segi pandangan perspektif Islam ya Pak, kan sebetulnya nggak baik ya mengeluh. Betul sekali. Jangankan mengeluh gitu, kita tidak menerima keadaan aja gitu, itu kan sudah tidak dibolehkan sama Allah. Nah, kira-kira dampak dari mengeluh dari segi agama Islam itu apa aja Pak ke depannya? Nah, mungkin dampak pertama ya, mengeluh itu adalah ya dosa.
Ini melanggar ajaran agama. Kalau yang namanya melanggar ajaran agama ya dosa. Kenapa? Karena yang disuruh sama Allah itu kita ya bersyukur. Bersyukur, disuruh menerima, disuruh bersabar, tapi kita malah mengeluh. Ya jelas kita melanggar apa yang diperintahkan oleh agama, yaitu artinya dosa. Jadi dampak pertama aja, yaitu dosa. Kemudian yang kedua, kalau kita mengeluh, artinya kalau mengeluh itu kan fokusnya ke negatif. Fokus ke negatif, kalau kita fokus ke negatif, ya kita akan kurang bersyukur. Dan di surat Ibrahim ayat ke-7, siksa yang berat kan bagi orang yang tidak bersyukur. Dan yang ketiga, kalau kita fokus ke yang negatif, artinya mengeluh terus, fokus ke hal-hal yang negatif dalam diri kita. Nah, ini akan melepaskan ikatan spiritual antara diri kita dengan Allah. Hubungan kita ya jelas akan terganggu. Padahal sebagai umat Islam, katanya kita tuh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kerjaan kita hanya mengeluh, yaitu sama dengan merenggangkan. Padahal Allah itu sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, kita yang difokuskan yang negatif-negatif saja, kekurangan-kekurangan saja. Ya jelas itu akan merenggangkan hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir nih, artinya dengan mengeluh itu kita tidak puas terhadap takdir Allah. Artinya ya ini tidak mengimani takdir Allah. Kita sudah ditakdirkan seperti ini, tapi kita menolak dengan cara mengeluh. Nah, dari sisi ajaran agama aja itu kan udah sangat luar biasa ya dampak negatifnya. Tapi lihat kenyataan kita sehari-hari. Orang tua mengeluh dengan kenakalan anaknya. Anak-anak mengeluh dengan bawelnya orang tua, mengeluh tetangga, mengeluh jalan. Dikasih hujan, mengeluh hujan, dikasih panas, mengeluh panas. Itu manusia itu. Nah, kalau kita sudah melihat dampak dari segi ajaran agama Islam, ya seharusnya kita udah tidak lagi mengeluh. Memang kalau misalkan manusia mah tidak boleh mengeluh berarti ya Pak ya? Karena kalau mengeluh aja gitu bisa membuat kita rugi gitu. Karena dengan keluhan syukur kita berkurang, betul, kedekatan kita dengan Allah tidak ada gitu. Lalu kalau misalkan kita nggak boleh mengeluh, terus kita harus gimana Pak? Nah, saya pernah mendengar ada yang mengatakan tidak semua mengeluh itu negatif. Nah, yang kita bahas sekarang itu adalah kita mengeluh dengan menolak, dengan meratapi berbagai negativitas, kejelekan, kekurangan, kesusahan dan sebagainya. Itu yang kita bahas. Tapi ada juga yang mengatakan ya kalau kita punya kesulitan ya mengeluhlah kepada Allah. Artinya mengadu kepada Allah. Ya daripada kita terus-menerus meratapi kesulitan, lebih baik adukan saja kepada Allah. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ubah fokus kita. Mengeluh itu fokus kita ke hal yang negatif. Nah, kita fokuskan ke hal yang positif. Caranya adalah dengan bersyukur. Fokuskan aja ke nikmat yang sudah kita terima. Kan kata Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Anehnya, kita malah sibuk memikirkan kesulitan yang sebenarnya bisa terhitung. Ya, dengan dua ini insya Allah kita sudah bisa berkurang ya, dengan banyak bersyukur. Dan ya kalau ada kesulitan adukan saja kepada Allah. Jangan diomongkan kepada manusia, jangan ditulis di sosial media, atau jangan meratapi dalam hati terus. Ya udah adukan saja kepada Allah. Bahkan ada juga yang mengatakan akan lebih baik mintalah keinginan kita. Misalnya gini, ada orang yang selalu mengeluhkan tentang kemiskinan, mengeluh aja hidupnya miskin. Daripada kita terus mengeluhkan hidup miskin, kenapa kita mengadu kepada Allah minta kaya? Betul. Fokus aja ke kaya. Berarti mengeluh juga ada wadahnya ya Pak? Ya, ada wadahnya. Jangan di mana aja. Jangan di mana aja. Oke, kalau misalkan dari segi agama ada dampak yang sangat buruk, Ya. kalau segi diri gitu Pak, ada nggak dampaknya? Oh, ada juga banyak, bahkan banyak. Setidaknya
saya mencatat ada empat poin bagaimana mengeluh itu bisa merusak diri kita. Ya, pengembangan diri ya, dari segi pengembangan diri. Yang pertama ya jelas kita tidak bisa melakukan pertumbuhan pribadi. Kenapa? Karena fokus kita kepada masalah. Fokus kepada masalah aja, memikirkan masalah aja. Bahkan dengan tulisan-tulisan yang melankolis, menyedihkan, ditulis di Facebook, ditulis di Twitter, atau bikin video, diposting di TikTok dan sebagainya. Yaitu pikiran kita hanya mengarah ke masalah, malah makin emosional kita. Belum gitu udah kita menulis didukung sama orang lain, ya itu akan memperparah. Banyaknya kayak gitu Ya sekarang. kebanyakan selalu seperti itu gitu. Makanya pembahasan tentang mengeluh itu menjadi sangat lebih penting justru di saat sekarang gitu. Saat mengeluh itu menjadi sebuah virus. Nah, jadi dengan fokus kepada masalah ya kita tidak akan bisa menemukan solusi. Memang kita harus memahami masalah, tapi cukup dipahami, tapi jangan terus memikirkan dan meratapi masalah itu. Lebih baik fokus kepada solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengeluh itu membuang energi. Emosi negatif itu energi kita tuh terkuras. Kita dengan mengeluh kekurangan membuat kita sedih, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita khawatir dan sebagainya. Itu membuang energi. Akhirnya energi untuk yang lain malah hilang. Bahkan sampai stres berlebih Ya, kayak gitu. malah jadi stres, malah jadi sakit. Bahkan mungkin kita, kebanyakan orang sudah mengalami ya, kalau pagi-pagi kita diawali dengan marah-marah, mungkin dalam sehari itu kerja kita tidak semangat ya, karena energi kita udah terkuras. Nah itu pertama. Yang kedua, membuang energi. Kemudian yang ketiga itu ya kita tidak produktif. Kalau pikiran kita hanya memikirkan hal yang negatif, ya kita tidak produktif, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, malah menghambat tujuan kita. Ya, sayang sekali kan kita, energi kita, waktu kita dihabiskan di sana. Dan yang keempat, membentuk pola pikir negatif. Kalau kita memikirkan negatif, maka pola pikir kita pun akan negatif. Kita akan selalu berpikiran negatif, kita akan pesimis. Ya, mungkin pernah dibahas di video sebelumnya bersama Pak Prof. Kalau pikiran kita pesimis, pikiran-pikiran negatif, kita tidak akan pernah bisa meraih sukses. Itu dari segi pengembangan diri. Jadi orang yang mengeluh ya, justru akan memperparah. Jadi kesannya tuh kayak gini Pak, sekarang tuh jiwa muda, raga muda, tapi pemikiran itu tua gitu Pak. Kenapa pemikiran tua? Karena ya tadi apa-apa belum dikerjakan udah ngeluh duluan. Betul. Gitu. Sebelum apa yang kita tuju tuh jadi nggak fokus gitu Pak. Jadi apa-apanya udah kayaknya susah, kayaknya nggak mampu gitu. Nah itu tuh memang asupan-asupan energi yang negatif berarti ya Pak. Betul. Nah itu yang makanya kita ya mulai sekarang ya berhentilah mengeluh itu. Memangnya sebuah pekerjaan sulit, dengan mengeluh akan menjadi mudah, justru makin sulit. Tambah sulit. Tambah sulit. Oke Pak, kalau dari segi diri itu berarti sangat merugikan gitu ya Pak. Merugikan juga. Merugikan diri sendiri dan kemungkinan orang lain juga terimbas gitu. Terimbas, karena melihat kitanya jadi kayak males gitu. Betul, karena antusiasme, optimisme, pesimisme itu menular. Iya betul. Menular. Kreativitas juga jadi nggak muncul Iya. gitu. Jadi potensi diri juga terpendam gitu, jadi nggak muncul. Kemudian ada dampak keluhan, dari keluhan itu ada apa lagi Pak? Selain dari sisi agama, kemudian pengembangan diri. Saya menarik ya, salah satu bahasan yang cukup banyak dibahas sekarang itu yang disebut dengan law of attraction. Nah, apa tuh Pak? Itu hukum daya tarik menarik. Itu dipopulerkan oleh sebuah judul buku ya yang namanya The Secret. Meskipun saya juga kurang merekomendasikan buku itu. Nah, namun dari segi hukum law of attraction itu adalah hukum tarik menarik.
hukum tarik menarik itu bahwa kita itu akan pikiran kita itu akan menarik hal-hal yang terkait dengan pikiran tersebut. Nah, ada sebuah hadis ya, yang menceritakan ini saat hijrah, salah seorang sahabat wanita Rasulullah saat sudah sampai di Madinah. Nah, sahabat itu berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang punya karakteristik yang sama, yaitu humoris. Jadi pada ngumpul sesama wanita yang humorisnya, para sahabat itu. Rasulullah tahu itu, yaitulah ruh katanya. Ruh itu akan saling berdekatan dengan sesamanya, akan saling tolak menolak dengan yang berbeda. Itu disebut hukum tarik menarik. Kalau kita suka mengeluh, kita akan menarik pengeluh lagi. Jadi, negatif ditambah negatif makin negatif. Karena negativitas akan menarik negativitas. Jadi hukum tarik menarik, jadi dampak mengeluh ke hukum tarik menarik itu adalah yaitu akan lebih banyak menarik hal yang negatif lagi. Jadi kalau kita suka ngeluh pasti temenannya sama yang suka ngeluh lagi. Suka itu. Kalaupun bukan hanya teman, tapi kondisi, kejadian, peristiwa juga yang negatif-negatif yang datang. Jadi dari mulai tersandung sampai kucing ditendang itu bisa terjadi gara-gara mengeluh. Misalnya ada orang dia bangun tidur baru merangkah tersandung ke lemari, dia mengeluh marah-marah itu. Begitu sikat gigi, giginya ketusuk, marah-marah lagi. Keluar kamar mandi ada kucing yang terus ditendang. Jadi terus peristiwa-peristiwa negatif itu berdatangan terus-menerus. Nah, inilah yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Kalau kita negatif akan menarik hal-hal yang negatif lagi. Mengeluhkan fokus ke yang negatif, maka kita akan menarik hal yang negatif. Nah, dengan mengeluh kita itu sedang memancarkan energi negatif. Nah, memancarkan diterima oleh orang lain yang negatif, yaitu akan datang. Baik datang secara fisik maupun datang di sosial media. Akan ngumpul, mungkin di status kita negatif semua, yang komentar negatif semua. Nah, mengeluh juga itu akan mengarahkan pikiran kita kepada kekurangan. Yang kurang aja kita pikirkan, kita ratapi, kita marah, kita kecewa, kita sedih dan sebagainya. Maka itu pun akan menarik berbagai kekurangan yang lainnya. Kemudian, nah, kalau bicara tentang law of attraction, itu kan berbicara tentang apa yang disebut dengan manifestasi atau mewujudkan. Jadi kalau kita ingin mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, nah itu harus dipertahankan dalam pikiran kita. Pertahankan secara positif, bukan malah mengeluhkan yang lain. Nah itu akan terwujud. Kalau kita sering mengeluhkan yang lain, perwujudan itu akan terhambat, tidak akan pernah tercapai. Yang jelas dengan mengeluh itu pikiran kita itu akan terbatas keberlimpahan. Coba pikirkan. Ada satu masalah, kita keluhkan. Padahal nikmat yang lain yang kita rasakan itu sangat banyak. Kesehatan kita, mungkin tadi makan dengan nikmat, ketemu keluarga yang bikin kita bahagia, mungkin kita masih bekerja mendapatkan gaji, masih bisnis mendapatkan penghasilan, itu berbagai nikmat. Tapi karena fokus kita kepada yang dikeluhkan, seolah-olah nikmat itu nggak ada. Nah ini feeling, perasaan keberlimpahan itu ya hilang. Kalau perasaan keberlimpahan itu hilang, maka yang akan datang kekurangan. Jadi mengeluhnya tuh ke yang kurang justru. Iya, jadi fokus pikirannya ke yang kurang. Jadi mengeluh itu hal yang sepele, hobi bagi kebanyakan orang, padahal bahaya. Dari semua segi ternyata mengeluh itu sangat negatif ya. Dan gimana cara ngolah keluhan kita gitu ya. Yang pertama memang harus dekat sama Allah gitu ya. Pertama itu. Lalu untuk dari Bapak sendiri gitu kiat-kiat untuk meringkas pembicaraan kita gitu di podcast kali ini tentang jangan mengeluh itu kayak gimana Pak? Oke, supaya kita tidak mengeluh ya kita kan sudah
mengenal nih dampak negatif, itu pun sudah menjadi satu kiat. Setelah tahu dampak negatifnya, maka kita akan berusaha tidak mengeluh. Ya, karena kenapa? Yang mengeluh itu hanya memperparah. Ingat aja itu, mengeluh hanya memperparah. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu dampak negatifnya, yang kedua tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan menumbuhkan perasaan ikhlas, menumbuhkan kesabaran, menumbuhkan ridho dengan ketentuan Allah, dan perbanyak bersyukur. Itu perbaiki. Nah, itu akan mengurangi mengeluh, jelas. Bahkan akan bertolak belakang. Kalau kita sudah bisa melakukan itu ya. Kalau ikhlas itu misalnya ya, banyak orang yang mengeluh sudah berbuat baik, tapi tanggapan orang lain malah negatif. Akhirnya kita mengeluh, dan itu akan memperparah. Tapi kalau dengan ikhlas, nggak masalah orang lain memberikan dampak negatif kepada kita, karena tujuan saya mendapatkan balasan dari Allah. Itu ikhlas. Kalau ridho dengan ketentuan Allah, saya diberikan musibah, diberikan kekurangan, ini adalah ketentuan Allah, saya menerimanya. Jadi tidak perlu lagi mengeluh. Kita misalnya kekurangan, tapi kita bersyukur karena masih banyak nikmat-nikmatnya lain. Jadi ini sangat penting, mendekatkan diri dengan Allah, dengan ridho, dengan ikhlas, dengan bersyukur dan sabar. Itu. Kemudian yang ketiga, nah di sini perlu disiplin, perlu istiqomah, yaitu adalah belajar mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati kita. Kalau muncul sesuatu yang membuat kita mengeluh, ya segera alihkan. Itu aja. Dan itu harus disiplin. Jangan sesekali kita membiarkan keluhan. Karena hal yang negatif, emosi negatif dalam diri kita itu kalau dibiarkan itu akan membesar. Tapi saya pernah dengar katanya Pak, kalau kita tuh harus ada punya jeda waktu untuk ngeluh gitu Pak. Jadi fokus kita tuh tetap gitu. Jadi oke, kamu boleh ngeluh di jam segini gitu. Boleh nggak Pak kalau kayak gitu? Nah, kalau kita lihat ya dampak negatif dari mengeluh kan, sebaiknya mengeluh sama sekali tidak dilakukan. Nah, tidak boleh. Mungkin ada seseorang yang menyarankan seperti itu. Itu adalah dalam rangka latihan. Ya, kadang ya kita memang akan sulit menghentikan mengeluh otomatis seluruhnya. Hidup kita berubah drastis, mungkin tidak. Nah, bisa dengan cara salah satunya itu adalah dengan mengalokasikan dulu lah, mengurangi. Kalau selama ini kita setiap saat mengeluh, mungkin mulai belajar dengan mengalokasikan. Karena tidak bisa ditinggalkan sama sekali, ya tadi mungkin buat alokasi. Jadi itu sebenarnya dalam tahap mengurangi. Yang ujungnya nanti sama sekali tidak mengeluh. Idealnya, meskipun mungkin ya tidak ada manusia ideal kecuali para nabi. Seperti Nabi Ayub yang ditimpa penyakit kulit puluhan tahun ya, tepatnya saya lupa lagi. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Yaitu contoh orang yang tidak pernah mengeluh secara sempurna. Nah, kita sebagai manusia biasa ya mungkin kita masih mengeluh, tapi idealnya kita tidak mengeluh sama sekali. Itu idealisasinya seperti itu. Tapi mungkin dalam tahapannya mungkin berkurang. Itu tidak masalah. Tapi dengan ingat ya, tujuannya adalah dalam rangka melatih diri kita. Semuanya dilatih. Jadi hal-hal negatif kalau tidak bisa ditinggalkan tidak bisa ditinggalkan ya kurangi. Berarti dalam rangka mengurangi dulu ya Pak. Nanti lama-kelamaan kebiasaan dan lupa akhirnya, jadi nggak pernah ngeluh lagi. Ya mudah-mudahan seperti idealnya. Sekian dulu mungkin ya untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Rahmat. Mudah-mudahan dari pembahasan kita bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Para pemirsa juga yang mendengarkan, jangan mengeluh lagi ya mulai dari saat ini gitu. Karena ternyata mengeluh itu banyak dampak yang kurang baik gitu untuk pengembangan diri, untuk kedekatan kita sama Allah, dan apa Pak tadi itu lupa Law tadi? of attraction. Law of attraction katanya. Oke, kita tutup mungkin ya Pak pembahasan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.